Jin Feng dan Jiu Si meninggal satu demi satu, dan interval waktu antara jatuh, dia sudah tahu. Tuhan 10 tahun telah berlalu di tengah. Jika 10 tahun digunakan untuk kultivasi, itu benar-benar hanya sekejap, tetapi jika digunakan untuk membunuh orang, itu terlalu lama. Jika Jin Feng benar-benar dipenggal, orang yang memenggalnya bisa membunuh Jiu Si di tempat, alih-alih menyeret selama 10 tahun penuh. Karena interval 10 tahun, Tuan Jin yang tidak dapat memastikan bahwa itu adalah orang yang sama yang membunuh Jin Feng dan Jiu Si. Dan apa yang dikatakan Jian Wushuang sekarang memang mungkin. Sovereign King Jinyang, Komandan Barbara Wing berkata lagi, semuanya perlu diperiksa dengan baik, tetapi jangan sengaja digunakan sebagai senjata. Menurut pendapat saya, mari kita duduk dan berbicara perlahan. Saya sudah mengirim pesan ke pemilik pulau saya, dan saya akan segera ke sana, dan semuanya akan keluar saat itu. Tuan Pulau Sueyan, mata Tuan Jinyang menyipit. Itu juga Dewa Puncak Langit Ganda, tetapi kekuatan Master Pulau Berdarah selalu menguntungkannya. Jika Master Pulau Berdarah tiba sendiri, bahkan jika diketahui setelah itu bahwa Jin Feng yang ditembak dan dibunuh oleh pedang, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pedang tak tertandingi. Kematian Jin Feng, kursi ini akan menemukan cara untuk mencari tahu. Jian Wushuang, Anda sebaiknya tidak ada hubungannya dengan kematiannya, kalau tidak tempat ini menempatkan kata-kata di sini, bahkan jika itu adalah pertarungan dengan Pulau Sueyan, yang ini akan membunuhmu. Kebencian anakku pasti tidak sesederhana itu. Suara Jin yang jatuh ke dasar lembah, bergema di antara langit dan bumi. Kata-kata itu jatuh, dan Lord Jin yang mendengus, berubah menjadi aliran emas yang berderap pergi. Melihat penguasa Jin yang pergi, banyak orang kuat di Pulau Sueyan, termasuk pemimpin sayap besar, menghembuskan napas berat. Jian Wushuang bahkan lebih lega. Kedatangan Dewa Puncak Dunia 2 hari beruntung bahwa ia tidak benar-benar memilih untuk merobek wajahnya, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lalu Jin Feng ternyata adalah putra penguasa Jinyang. Sebelumnya, itu beredar di luar Dayu, mengatakan bahwa Jin Feng adalah adik dari kedaulatan Jinyang. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa dia dan ayahnya ternyata adalah hubungan ayah-anak. Tidak heran, Tuan Jinyang ini akan sangat marah sehingga ia akan membunuh barak Pulau Sueyan secara langsung terlepas dari identitasnya dan memukulnya. Streamer emas melompat dari barak Blood Flame Island dalam kilat-kilat, dan kemudian berhenti sampai mencapai kehampaan di atas laut. Cahaya keemasan menghilang, dan sosok Lord Jinyang juga muncul. Setelah tubuh Jin yang muncul, sesosok hitam muncul di sampingnya. Sovereign Jinyang, apakah kamu benar-benar percaya bahwa pedang Wushuang tidak ada hubungannya dengan kematian Jin Feng? Sosok hitam itu tertawa ringan. Sosok hitam ini juga tersembunyi di kegelapan sebelumnya, hanya karena jaraknya terlalu jauh, Jian Wushuang tidak menunjukkan kehadirannya. Yah, tentu saja aku tidak bisa mempercayai ini. Suara Lord Jinyang dingin. Lalu kenapa kamu? Sosok hitam itu terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa Tuan Jinyang tidak menembak secara langsung. Lagi pula, kekuatan Tuan Jinyang, jika dia benar-benar menembaknya dengan putus asa, mungkin tidak bisa menghentikannya dengan tuannya yang biadab. Kursi ini juga ingin menembak langsung, tetapi Anda benar-benar bodoh dari Pulau Heian, sangat mudah untuk masuk ke kamp tentara Pulau Heian, kata Tuan Jinyang Lengheng. Kursi ini telah lama saya tahu bahwa ada penyembunyian tersembunyi di Bloody Island Barracks, yang ada di tangan Wild Wings. Meskipun tidak terlihat pada hari kerja, setelah ditekan pada saat kritis, itu sudah cukup untuk membunuh Dewa Surga Ganda biasa. Adapun kursi ini, mungkin Anda bisa bertahan hidup, tetapi juga pasti terkena pukulan hebat. Yang ini masuk ke kamp tentara Bloody Island, mencoba menangkap pedangnya secara diam-diam, dan pergi segera setelah dia berhasil. Pulau Bloody tidak membawaku sama sekali. Tapi aku tidak menyangka bahwa pedang itu memiliki kepekaan yang tajam, sehingga dia menyadarinya terlebih dahulu, dan lolos dari bencana, dan barusan sayap itu ada di sampingnya. Jika kursi ini tidak mundur, Shinji membunuhnya, walaupun larangan itu mendesaknya. Harga yang harus dibayar tidak kecil, tetapi sayap liar pasti akan digunakan. Pada saat itu, jangan katakan apakah Anda dapat menangkap pedang tanpa tertandingi, bahkan jika kursi ini dapat ditarik sepenuhnya. Begitukah? Sosok hitam itu juga jelas. Yah, meskipun kali ini biarkan dia lolos dari bencana, tetapi musuh anakku tidak pernah bisa sesederhana itu. Sovereign Jin yang memegang tangannya dengan erat, dan kemudian menatap sosok hitam di sebelahnya. Kamu di mana itu?
Rumah surgawi saya adalah sama. Selama ada kesempatan, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Itu bagus, pedang ini tak tertandingi dan tidak bisa berlari. Tuan Mata Jinyang memiliki kekuatan membunuh yang tak terbatas. Di Pulau Peradangan Darah, Komandan Barbar, Jian Wushuang, dan beberapa dewa kerajaan di barak berkumpul bersama. Jian Wushuang, aku telah memberitahu pemilik kejadian di sini, dan pemilik itu memerintahkanmu untuk segera kembali ke markas Pulau Sueyan. Dia ingin bertemu denganmu, kata Komandan Sayap Besar. Pemilik pulau memanggil dirinya sendiri. Jian Wushuang Yi, kita akan pergi sekarang. Perintah Big Wing. Kami, Jian Wushuang bertanya-tanya, Tian Shengfu dan Jin Yang Song akan membunuhmu. Ada risiko tertentu ketika kamu kembali sendirian, jadi pemilik pulau memintaku untuk mengawalmu kembali secara langsung. Komandan Agung secara pribadi mengawal saya, tetapi tidak banyak dari mereka dalam perawatan di Pulau Hematitis ini. Dewa terikat di sebelah saya bercanda. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Ayo pergi, kata Komandan Wing Yi. Jian Wushuang tidak banyak ragu, bahkan ketika dia berangkat dengan Komandan Wildwing. Pulau Sueyan menempati wilayah Moda di dalam wilayah Dayu, ada ratusan kota di Mulia saja, belum lagi tempat-tempat khusus lainnya. Dan markas besar Pulau Sueyan adalah inti dari kota Sueyan. Jiuk Xinghai tidak terlalu jauh dari kota Sueyan, dan ada pengawal sayap di tengah, dan tidak ada perubahan besar. Segera, Jian Wushuang tiba di kota Sueyan. Begitu dia tiba di kota Api Darah, Komandan Sayap Liar segera membawanya untuk menemui penguasa Pulau Api Darah. Aula emas yang megah, seluruh aula terasa sangat atmosfer. Di bagian atas kuil, ada singgasana yang menjulang. Di atas singgasana adalah seorang pria botak dengan jubah putih dan kaki telanjang. Pria botak itu sedikit lebih gemuk, wajahnya lebih bulat, dengan senyum, rasanya sepertinya pria yang hebat. Dan lelaki botak yang tersenyum itu adalah pemilik pulau tertinggi di Pulau Sueyan. Di dalam aula, Island Master, komandan bersayap itu memberi hormat pada pria botak itu sedikit. Temui Lord of the Island. Jian Wushuang juga memberi hormat kepada pria botak itu dengan hormat, sementara Jian Wushuang juga memiliki sedikit perasaan ngeri di hatinya. Meskipun pria botak itu tersenyum, tekanan pada dirinya bahkan sedikit lebih tinggi daripada Lord Jinyang. Lord of the Blood Flame Island pertama kali mengatur sayap untuk duduk di sebelahnya, dan kemudian dia memandang Jian Wushuang. Kamu pedang yang tak tertandingi. Pemilik Pulau Sueyan tertawa dan berkata, ku dengar kamu membunuh Zujikyu di Tiansheng Mansion, dan kamu masih dipenggal 1 lawan 1. Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Sebuah penghormatan dunia, memenggal dan membunuh surga dewa dunia kelas berat. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kursi ini benar-benar tidak percaya, kata Pulau Sueyan. Apa maksud pemilik pulau itu? Jian Wushuang terkejut. Dia mengira bahwa pemilik pulau memanggilnya secara pribadi dan akan bertanya kepadanya tentang Jiuxi dan Jin Feng, tetapi dia tidak berharap bahwa pemilik pulau Hemitis mempertanyakan kekuatannya dari awal. Kursi ini sudah mengatur lawan untukmu. Pemilik pulau Hematitis sedikit melambai. Hah, sesosok muncul di samping pemilik pulau Sueyan. Ini adalah seorang pria parubaya yang dingin berwarna hitam. Setelah dia muncul, dia tersenyum ke arah Jian Wushuang. Ekspresi Jian Wushuang bergerak, dan dia mulai mengenalnya. Kamu harus terbiasa dengan dewa surga ini. Ketika kamu mendengar bahwa sebelum kamu bergabung dengan Hexam Island, itu adalah dewa surga yang mengambil inisiatif untuk memverifikasi kekuatanmu. Pemilik Pulau Darah tertawa. Tentu saja, Jian Wushuang mengangguk. Kalian berdua akan bertarung di istana ini. Dengan kursi ini di tangan, kamu bisa bertarung dengan tidak bermoral, kata Pulau Sueyan. Jian Wushuang mengangguk dengan Dewa Chen Chen, keduanya muncul di tengah-tengah istana. Jian Wushuang, terakhir kali kamu bertarung bersamaku, aku cukup terkejut dengan skill pedang, tapi aku tidak menyangka bahwa sebagian besar kekuatan yang kamu sembunyikan saat itu, kamu bertarung lagi hari ini, kamu bisa berhenti menyembunyikannya. Apa artinya, terlepas dari pertunjukan itu? Chen Jie tersenyum cerah. Aku harus keluar semua, kata Jian Wushuang. Meskipun dia tidak tahu maksud dari Lord Pulau Berdarah untuk membiarkannya bertarung melawan Dewa Chen Jie lagi, tetapi karena ada kesempatan untuk bertarung dengan Dewa Puncak Surgawi yang berat ini, Dewa Shen Chen Jie yang ahli dalam ilmu pedang, Jian Wushuang juga menginginkannya. Jian Wushuang dan Chen Rilem keduanya datang dengan pedang panjang.
Sudah dimulai. Begitu suara mitos dunia Chen jatuh, dia melihat tubuhnya aneh, dan pedang merah di tangannya melambai sesuka hati. Gelombang yang tampaknya acak, tetapi Dewa Chen Chen telah menggunakan kekuatan ilahi yang kuat sendiri. Kekuatan Dewa Puncak Yizong Tianfeng meledak keluar. Meskipun hanya pedang di tangan, tekanan pada Jian Wushuang masih jauh lebih besar daripada Dewa tertinggi Yizong surga biasa. Pedang itu berkedip di mata pedang, dan kekuatan agung mengalir ke ilmu pedang, dan trik Nirvana Rebirth dilakukan dalam sekejap. Dentang, terdengar suara keras, dan pedang itu terpuntir dan melangkah mundur. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan ketidakberimbanganku, dan dia hanya memiliki pedang di tangan, tetapi hasilnya masih bahwa aku berada dalam kelemahan mutlak, dan kekuatan para dewa di puncak langit begitu sombong. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Jian Wushuang, aku mendengar bahwa ketika kamu memenggal Sujikyu itu, kamu menggunakan banyak metode domain untuk menekan beberapa kekuatan Sujikyu. Sekarang kamu juga bisa menunjukkan bidang itu kepadaku, biarkan aku juga mengajarimu. Chen Jie Tuhan tertawa, tahu kalau aku punya sarana tipe domain. Jian Wushuang mengangkat alisnya, tetapi wajahnya tenggelam, terserah kamu. Jian Wushuang segera mengeluarkan labu emas. Saat dia melihat labu emas, tidak ada apa-apa di Dewa Dunia, tetapi pemilik Pulau Sueyan, yang duduk diam menonton pertempuran di atas takhta di puncak, memiliki mata yang cerah. Selanjutnya, pasir isap Bian yang luas meledak secara langsung, membentuk medan besar pasir isap, yang ditindas oleh para dewa Chen Chen. Perlu dicatat bahwa Jian Wushuang juga berkomitmen penuh di bidang pasir hisap Bian sebelumnya, sehingga kekuatan Sujikyu di lapangan ditekan hingga 30%. Namun, Dewa Dunia ini jelas jauh lebih kuat daripada Sujikyu. Ia terjebak dalam dunia penindasan dan kekuatannya secara keseluruhan ditekan, tetapi masih kurang dari 10%. Dampaknya pada kekuatan tempurnya tidak besar. Pedang yang tak tertandingi, aku akan pedang, kamu berhati-hati. Dewa Chen Chen tersenyum, tetapi pedang merah di tangannya menyapu seperti kilat, dan menyapu ke arah pedang seperti kipas. Dan cahaya pedang itu sedikit berkibar, ketika pedang itu akan diserang sebelum pedang itu bersisi ganda, cahaya pedang itu tiba-tiba dibagi menjadi 4 baris. Nafas dingin berlalu, hati Jian Wushuang merasakan sensasi berdenyut, wajahnya berubah, dan pedangnya langsung dilawan. Hah. Setelah 4 serangan berturut-turut, lengan Jian Wushu mati rasa untuk sementara waktu, dan pedang Suefeng hampir terbang keluar. Sangat kuat, Jian Wushuang ketakutan. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini masih jarak tertentu dibandingkan dengan puncak satu hari di dunia, tetapi dia tidak berharap bahwa celah ini akan sangat besar. Dewa bola surgawi hanya melakukan permainan pedang sesuka hati dan tidak pergi sama sekali, dan sebagai hasilnya, dia sudah malu dengan penindasannya. Jika dunia Chen penuh kekuatan, Jian Wushuang memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat menerima beberapa pedang sama sekali. Pedang itu tak tertandingi, dan kekuatan yang kamu tunjukkan sekarang tidak bisa membunuh Sujikyu, dan mengambil trik membunuhmu yang sebenarnya. Chen Jiechi berbisik, mata Jianwu menyipit, dan dia tidak pernah ragu-ragu. Segera cahaya pedang dilemparkan, dan pedang redup terdengar langsung. Pedang itu mengerang begitu tajam sehingga memabukkan. Ketika pedang menyala, Lord of the Blood Island dan Great Commander of the Wild Wings tidak bisa tidak melihatnya. Dewa surga segera terkena serangan jiwa yang mengerikan. Chen Jie mengucapkan dengungan dingin, dan wajahnya memucat, tetapi kesadaran itu tidak berhenti, tetapi merespons, dan kemudian sebuah tangan besar melambaikan tangan secara langsung untuk menyebarkan cahaya pedang indah dari Jian Wushuang. Setelah menghancurkan cahaya pedang, Dewa Surgawi berdiri di tempat dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Jian Wushuang. Ternyata itu serangan sadar, dan serangan sadar itu begitu sombong sehingga saya tertangkap basah, bahkan aku hampir berada di tengah-tengahnya, dan lagi pula, Sujikyu bukan dewa berat di langit, lagi pula, mustahil untuk menghentikanmu. Dia mati di tanganmu, tapi itu tidak salah sama sekali. Trikku hanya bisa berurusan dengan dewa dunia tinggi Yizong Tian. Jika kamu bertemu dewa puncak dunia surga yang berat seperti Chen Jie God kamu, diperkirakan itu tidak akan efektif, kata Jian Wushuang. Oh, jika dewa-dewa dunia puncak surga berat yang sadar lemah itu, secara tidak sengaja memukulmu, aku mungkin tidak punya waktu untuk melawan. Chen Jie tersenyum, pada saat ini kulitnya telah kembali ke kemerahan. Oke,
Itu saja untuk saat ini, Pulau Sueyan berbicara dari atas. Jian Wushuang secara alami tidak terus bertarung dengan Dewa Dunia Chen. Jian Wushuang, tahu mengapa kursi ini melihatmu, membiarkanmu bertarung melawan Dewa-Dewa Langit. Pulau Sueyan, Tuan Chao Jian Suang memandang. Aku tidak tahu, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Jian Wushuang benar-benar tidak tahu tujuan dari Lord of the Blood Flame Island untuk membiarkan dia bertarung melawan Dewa Kerajaan Surgawi lagi. Tapi dia tahu bahwa bukan pemilik Pulau Hemitis yang benar-benar ingin tahu tentang kekuatan bertarungnya. Pemilik pulau, Sueyan tersenyum sedikit dan berkata, sebelum kursi ini, saya mendapat pesan bahwa selain kekuatan Anda sendiri, Anda memiliki kemampuan untuk membunuh Sujikyu. Selain kekuatan Anda sendiri, metode domain itu telah menekan Sujikyu. Banyak kekuatan, ya? Jian Wushuang mengangguk. Ketika dia memenggal kepala Sujikyu, ladang pasir Bian benar-benar memainkan peran besar. Cara tipe kerajaan cukup langka, dan kamu hanya sebuah alam, dan dunia yang sedang kamu kerjakan dapat membawa banyak represi kepada dewa tingkat tinggi surgawi yang berat. Pada saat itu, aku menduga bahwa apa yang kamu miliki tingkat sarana di lapangan harus sangat tinggi, setidaknya itu juga harus mencapai tingkat kekacauan kibau. Dan sekarang kursi ini memungkinkanmu untuk bertarung dengan dewa alam dari alam. Kau ingin benar-benar merasakan kekuatan medan itu. Pemilik Pulau Hematitis tersenyum. Dan sebagai hasilnya bidang yang baru saja kau gunakan, jika kursi ini dibaca dengan benar jika itu masalahnya, bidang ini sepenuhnya terdiri dari pasir hisap Bian. Pasir hisap Bian adalah zat yang sangat menakutkan di puluhan ribu dunia kacau. Ladang yang dibentuk oleh begitu banyak pasir isyarat Bian bersama adalah kuat dan kuat. Anda hanyalah pemimpin dunia sekarang. Jika itu bisa didesak, jika digantikan oleh dewa biasa, atau surga ganda atau bahkan 3 dewa surga, kekuatan mengerikan apa yang akan ada di bidang ini. Jian Wushuang mendengar kata-kata itu, tetapi tidak bisa membantu mengerutkan kening. Mendengarkan arti kata utama dari Pulau Sueyan, jelas bahwa dia memperhatikan pasir hisap dan labu Bian. Seolah melihat ide di hati Jian Wushuang, pemilik Pulau Sueyan melihatnya lagi dan tertawa. Jian Wushuang, jangan khawatir. Sarana tipe domain Anda sangat berharga, dan kursi ini benar-benar sangat menarik. Jika Anda bukan saya orang-orang di Pulau Berdarah, saya tidak keberatan memancung Anda dan mengambil harta. Setelah beberapa saat terdiam, penguasa Pulau Yandara mengikuti, tapi bagaimanapun, Anda adalah yang terkuat dari penguasa Pulau Yandara. Sebagai penguasa Pulau Yandara ini, Anda tidak akan merebut harta dari bawahan Anda. Seperti apa bentuknya? Sword Warrior tercengang. Memang, jika pemilik Pulau Sueyan benar-benar memukulnya dengan pasir hisap dan labu Bian, maka dia tidak akan membiarkan Savage Wing dan Chen Jiegat berdiri di sampingnya. Pedang tak tertandingi, alasan mengapa tempat ini akan menyebutkan bidangmu berarti karena semacam kebaikan manusia. Jalan utama Pulau Sueyan, kemanusiaan. Jian Wushuang terkejut. Itu adalah hubungan manusia, dan itu masih hubungan manusia yang besar. Pemilik Pulau Sueyan tersenyum, dan kemudian berkata, Jian Wushuang, Anda harus tahu, siapa kaisar bumi asli di Dayu Realm. Tentu saja aku tahu, itu adalah Istana Dayu. Jian Wushuang Dao. Ya, ini Istana Dayu. Pemilik Pulau Sueyan juga mengangguk. Jangan melihat pertempuran yang berapi-api dan kesombongan kekuatan dalam pertempuran alam Dayu, Jinyangsong, dan Tiansheng Mansion. Tak satu pun dari kami, ketiga hegemon, berani melanggar Istana Dayu. Untuk membuatnya mengerikan, Istana Dayu ingin 3 hegemon kita pergi ke timur, dan kita benar-benar tidak berani pergi ke barat. Jian Wushuang mengerutkan kening. Meskipun kata-kata Tuan Pulau Hemitis mengerikan, itu benar. Di ranah Dayu, tidak peduli seberapa sengit ketiga hegemon itu, Istana Dayu selalu menjadi yang tertinggi, tetapi sangat tiada taraf. Di Istana Dayu, yang paling tinggi adalah Dewa Istana Dayu yang telah mencapai tingkat Dewa 3 Langit, dan dia adalah orang yang paling kuat sejati di alam Dayu. Pemilik Pulau Sueyan melanjutkan, hanya 300 tahun yang lalu, penguasa Istana Dayu mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan harta tingkat tinggi atau seni rahasia. Begitu berita itu keluar, kekuatan semua pihak di alam Yu terkejut, dan yang kuat dari semua pihak mengirim harta domain atau misteri mereka sendiri untuk mendapatkan bantuan dari Istana Dewa Yu. Tapi sayangnya harta domain dan misteri ini tidak ada yang memenuhi persyaratan Master Istana Dayu. Mendengar ini, Jian Wushuang sudah memahaminya. Tuan Pulau Sueyan, maksudmu,
Pasir hisap dan labu bianku mungkin memenuhi persyaratan Tuan Istana Dayu. Tanya Jian Wushuang mengerutkan kening. Ya, pemilik Pulau Sueyan mengangguk, dan berkata, ladang yang seluruhnya dibentuk oleh ladang pasir bian, jika dilakukan oleh pemilik Istana Dayu, kekuatannya akan menghancurkan bumi, dan dia dapat memenuhi persyaratannya jika dia mau. Tuhan juga berkata bahwa dia hanya akan meminjamnya sebentar dan mengembalikannya ketika sudah habis. Master Pulau Sueyan memandang Jian Wushuang lagi. Jian Wushuang, kamu membunuh Zugekyu dan murid inti di Tiansheng Mansion. Tiansheng Mansion akan dengan gila ingin membunuhmu, dan Tuan Jinyang, bahkan jika tidak yakin apakah kamu membunuh Jin Feng, tapi dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi, artinya, situasimu sangat buruk. Pedang tidak tenggelam, dia tahu bahwa pemilik Pulau Hemitis mengatakan yang sebenarnya. Baik Tian Shengfu dan Jin Yangzong akan menimbulkan ancaman baginya dan itu masih merupakan ancaman besar. Kamu adalah Dewa Jenderal dari Pulau Berdarahku. Pulau Berdarahku akan melindungimu sebanyak mungkin, tetapi jika kedua tuan itu memberikan tekanan pada saat yang sama, Pulau Berdarahku mungkin tidak dapat melawan, dan kamu tidak akan selalu bersembunyi dariku. Sarang tua Pulau Sueyan tidak keluar, jadi pada titik ini, jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari Raja Istana Dayu, itu pasti akan memiliki banyak manfaat. Ada penghalang dari Dewa Istana Dayu. Apakah itu rumah Tiansheng atau Sekte Jinyang, mereka harus menimbang sebelum mereka melakukan apapun untukmu. Bahkan kamu dapat menggunakan bantuan dari Tuan Istana Dayu untuk meminta Tuan Istana Dayu untuk membiarkan Tuan Istana Dayu maju untuk memahami masalah ini untukmu. Jika Tuan Istana Dayu secara pribadi berbicara, Istana Suci dan Jin Yangzong tidak akan pernah berani untuk tembak kamu. Apa yang kamu maksud dengan kursi ini, apakah kamu mengerti? Kata Pulau Hemaitis, memahami, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Dia tentu tahu apa yang dimaksud Lord of Hematitis. Keren di bawah pohon besar, belum lagi pohon besar seperti penguasa Istana Dayu. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan bantuan dari Tuan Istana Dayu, hari itu pemerintahan suci dan Jin Yangzong tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Namun, dendam antara diriku dan Tian Shengfu dan Jin Yangzong tidak boleh hanya mengandalkan tempat berlindung orang lain. Kekuatanku adalah raja. Jian Wushuang menggenggam dengan kedua tangan, tetapi hatinya sudah memutuskan. Jian Wushuang, kamu di bidang pasir hisap bian, apakah kamu ingin meminjamnya sementara dari Istana Dayu? Tanya Pulau Sueyan. Tentu saja saya lakukan, Jian Wushuang mengangguk. Hanya untuk sementara waktu, ini adalah nilai absolut untuk kebaikan Istana Dayu. Karena itu, kursi itu sekarang akan membawamu ke Istana Dayu untuk menemui Tuan Istana Dayu, kata Islander of Hematitis. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Segera, pemilik Pulau Sueyan mengambil Jian Wushuang dan bergegas ke Istana Dayu secara langsung. Istana Dayu, sebagai kekuatan setingkat kaisar di alam Dayu, gerbangnya berada di pegunungan yang sangat berkabut. Di antara pegunungan tak berujung, di dalam rumah gua yang luas. Tuan Pulau Sueyan, aku salah memberitahumu tentang kedatanganmu. Tuhan dan Wuchang telah berkumpul bersama, kata Dewa Putih di Istana Dayu. Tuan Wuchang juga ada. Di sana, Tuan Wuchang telah tinggal di Istana Dayu saya selama beberapa waktu, dan sepertinya dia sedang belajar permainan catur dengan Tuan Istana. Sinto memakai pakaian putih. Permainan catur. Pemilik Pulau Hematitis bahkan lebih terkejut. Tuan Pulau, siapa Tuan Wuchang itu? Jian Wushuang di sebelahnya bertanya dengan bingung. Penguasa Pulau Api Dara belum berbicara, tetapi dewa dengan pakaian putih telah menjelaskan, Tuan Wuchang berasal dari kerajaan Dewa Feixue, dan seperti tuan rumah saya, ia juga Dewa Tiga Surga. Triple God Surgawi. Jian Wushuang bergumam diam-diam. Baginya sekarang, dua dewa surgawi telah jauh melampaui dirinya, dan tiga dewa surgawi diperkirakan membunuhnya dengan menghembuskan napas. Jian Wushuang dan pemilik Pulau Sueyan tidak menunggu lama di rumah gua ini, dan melihat dua mayat datang berdampingan. Kedua orang ini, salah satunya harus putih, tubuh sebodin membentuk berkabut seperti tulang angin abadi. Adapun yang lainnya, itu adalah pria parubaya berjubah hitam dengan kepala berantakan. Peradangan darah, temui Tuan Istana, bertemu Tuan Wuchang. Di Ping Ri, ia mengucapkan sepatah kata di Pulau Sueyan, dan pada saat yang sama di ranah Dayu, ia juga merupakan hegemon absolut dari Pulau Heksamitis. Pada saat ini, mereka memberi hormat kepada keduanya di depan mereka. Ini adalah kasus bahkan untuk pemilik Pulau Sueyan,
dan Jian Wushuang secara alami hormat. Ayo bangun. Pria tua dengan rambut putih itu melambaikan tangannya, dan penguasa Pulau Api Darah dan Jian Wushuang keduanya bangkit tubuh sebodin. Aku dengar kamu membawa harta karun untuk orang tua itu. Ketua Istana Dayu melihat ke bawah. Ya, Tuan dari Pulau Api Darah mengangguk. Tapi harta ini bukan milikku, tetapi Dewa Pulau Darahku Api. Jian Wushuang, hanya anak kecil dengan tingkat tertinggi di sebelahmu. Dayu Gongzu melirik Jian Wushuang. Dengan pandangan ini saja, rambut Jian Wushuang kuan, tubuh Sen, langsung terangkat. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya terungkap ke sisi lain. Ini kuat, Jian Wushuang terkejut. 3 dewa langit diubah satu langkah pada satu waktu. Bahkan di dunia yang luas dan kacau pada zaman kuno, 3 dewa langit milik kuat yang sebenarnya, dan tentu saja mereka hebat, kata Wang Lian, yang parasit dalam tubuh Jian Wushuang. Pedang yang tak tertandingi, keluarkan labu emas. Kata Lord of the Blood Flame Island. Jian Wushuang sedikit mengangguk, dan bahkan mengeluarkan pasir hisap dan labu bian. Apakah ini labu? Ketua Istana Dayu melirik pasir hisap dan labu bian ini, tetapi wajahnya acuh tak acuh, dan beberapa tidak setuju. Sejak dia diumumkan 300 tahun yang lalu bahwa dia membutuhkan harta seperti domain atau operasi rahasia, pasukan dari semua pihak telah bergegas untuk mengirim satu demi satu harta, yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya tidak satupun dari mereka yang memenuhi persyaratan. Dia sudah lama lelah. 100 tahun yang lalu, seseorang mengirim harta domain semacam ini. Selama mereka tidak memenuhi persyaratan, para dewa Istana Dayu tidak akan memberitahunya lagi. Hari ini, Riri, jika bukan karena mengetahui bahwa Lord of the Blood Flame Island datang sendiri, dia tidak akan muncul. Dan sekarang, begitu dia datang ke sini, dia kecewa. Karena bukan pemilik Pulau Sueyan yang menawarkan harta itu, tetapi anak kecil dari rasa hormat Jian Wushuang. Jenis harta domain apa yang bisa dihargai oleh suatu komunitas? Hati Dayu Palace tidak punya harapan untuk Jian Wushuang. Pemilik Pulau Peradangan Darah rupanya memperhatikan hal ini, dan segera membuat warna ke arah pedang Wushuang, dan pedang Wushuang mengangguk, dan kemudian membuka sumbat labu emas. Membenturkan hamparan luas pasir hisap bian meledak dengan segera, membanjiri seluruh dunia dan sepenuhnya menutupi seluruh Dongfu. Di mata tubuh utama Istana Dayu, yang baru saja tidak setuju, cahaya tajam muncul di mata tubuh utama, ini adalah pasir hisap bian. Pria parubaya yang berantakan, Wu Chang, yang berdiri di sebelah penguasa Istana Dayu tubuh Sen, juga mendongak dengan sengit, melirik ke sekeliling ke arah api pasir hijau tak berujung di sekelilingnya, tetapi akhirnya mengunci matanya pada labu emas di tangan pedang. Titik, bisakah labu ini menjadi pasir hisap bian dan labu? Suara Wu Chang sedikit serak. Bian pasir hisap. Pandangan utama Istana Dayu juga bergerak. Jelas, saya juga mendengar nama Bian pasir hisap. Bian pasir hisap memiliki reputasi yang baik di dunia yang kacau pada zaman kuno, dan itu cukup luas, tetapi nilainya sangat tinggi. Diperkirakan secara konservatif bahwa nilai pasir hisap dan labu Bian jelas lebih dari 600.000 kristal kacau. Jika Anda bertemu orang-orang yang membutuhkan, atau menaruhnya di lelang skala tinggi untuk dilelang, Anda bahkan dapat menjual jutaan kristal kacau. Dan tidak ada keraguan bahwa pasir hisap bian ini jelas merupakan harta domain yang sangat kuat. Brother Wu Chang, dengan kekuatanmu, jika kamu berusaha sekuat tenaga untuk mendesak pasir hisap dan labu bian ini dengan bantuan lapangan, apa peluang melewati level itu? Master Istana Dayu menatap langsung ke depan. Wu Chang, matanya menjadi panas. Bian Kuiksan labu, aku baru saja mendengarnya. Aku belum pernah melihatnya, aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan sebenarnya, tetapi ia bisa memiliki reputasi yang hebat. Harta atau metode domain yang dikirim oleh orang lain dalam ratusan tahun ini pasti jauh lebih kuat. Dengan kekuatanku, jika aku mendapat bantuan dari bidang pasir hisap bian ini, ujian dalam misteri itu, aku memiliki setidaknya 50% kepastian untuk menerobos. Kata Wu Chang dengan sungguh-sungguh. 50%. Ketua Istana Dayu bersukacita. Dia dan Wu Chang menjelajahi tempat rahasia secara kebetulan, dan tempat rahasia itu sangat tidak biasa sehingga mengandung peluang besar. Mereka membayar mahal untuk memasuki misteri tersebut. Sayangnya, misteri itu memiliki ujian berat. Mereka mencoba berkali-kali, tetapi berakhir dengan kegagalan, dan akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Setelah kembali,
Mereka terus berunding dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka membutuhkan sarana tipe domain untuk membantu dalam kerja sama untuk memiliki harapan lulus ujian. Karena itulah Tuan Istana Dayu mengeluarkan kata-kata seperti itu. Selama beberapa ratus tahun terakhir, para penguasa Istana Dayu dan Wu Chang telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mencari harta seperti domain yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi setelah 300 tahun, teknik rahasia seperti lapangan terbaik hanya membuat mereka 30% yakin bahwa mereka telah lulus ujian. Tetapi sekarang, dengan bantuan pasir hisap dan labu bian, 50% dari mereka telah lulus ujian. 50%, ini sudah besar. Cukup bagi mereka untuk membayar mahal untuk memasuki tempat rahasia untuk mencoba lagi. Setelah Master Istana Dayu berkomunikasi dengan Wu Chang, matanya akhirnya menatap Zhao Jianshuang. Pria kecil, apakah kamu dipanggil Jian Wushuang, kan? Ya, Jian Wushuang sedikit mengangguk. Meskipun kedua makhluk itu bisa bunuh diri berkali-kali, Jian Wushuang masih terlihat rendah hati. Kamu, penghormatan dunia, bisa mendapatkan harta seperti pasir hisap dan labu bian, yang benar-benar menakjubkan. Tuan Istana Dayu tersenyum, hatinya Qingqing cukup senang. Pada saat ini, Dewa Putih di lingkungan itu dengan hormat berkata, Gongzu, meskipun pedang Wushuang ini hanya jisun, ia memiliki reputasi baik di alam Dayu saya dan ia sangat kuat. Ia dulu dengan kekuatannya sendiri, dia memenggal, dan membunuh dewa tingkat tinggi satu hari. Oh, Ketua Istana Dayu membeku. Jiezun memenggal dan membunuh dewa tingkat tinggi di dunia yang lebih tinggi. Wu Chang juga tampak terkejut pada Cao Suot. Haha, alam Dayu kita benar-benar berbakat. Ada alam King yang sebelumnya, tapi sekarang ada yang lebih kuat darinya. Istana Dayu tertawa, lalu menatap penyihir di sebelahnya. Chang, bertanya, Saudara Wu Chang, berapa banyak yang bisa Anda bandingkan dengan pria kecil ini di dojo Fei Xue Anda? Dewa Tuhan, melintasi alam dewa, kekuatan ilahi jauh lebih kuat daripada dewa dunia. Dengan kekuatan dewa dunia, sangat sulit untuk menantang dewa dunia dalam tatanan yang lebih tinggi. Tetapi untuk membunuh, bahkan jika itu hanya dewa terlemah di dunia. Ini disebut harapan yang luar biasa. Dojo Fei Xue saya menyatukan 99% dari para jenius-jenius dari kerajaan Dewa Fei Xue. Di antara para jenius ini, tidak ada lebih dari 3 orang yang dapat membunuh dewa tingkat tinggi di dunia nyata. Wu Chang dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia memandang Xiang Jian Wushuang juga cukup halus. Hanya ada 3, jadi, sepertinya si kecil ini adalah jenius teratas di seluruh kerajaan Dewa Fei Xue. Ketua Istana Dayu tersenyum penuh semangat. Jian Wushuang, yang mendengar ini, diam-diam terkejut. Dia memenggal kepala dan membunuh dewa tingkat tinggi satu hari di ranah kerajaan. Ini jelas merupakan keajaiban bagi orang lain, namun, di Blizzard Dojo, ada 3 orang jenius yang sebanding dengannya. Apa asal-usul Blizzard Dojo ini? Pedang itu tak tertandingi. Jangan meremehkan kejeniusan dari dunia kacau kuno. Kamu baru saja tiba di dunia kacau kuno. Untuk ranah ini di Dayu, bakatmu tentu mengejutkan, tetapi jika kamu menaruhnya di kerajaan para dewa, ini berbeda di dalam. Jika Anda menempatkannya di 10 tempat suci yang suci, ini lebih berbeda, Anda mengerti. Suara raja terdengar keras. Aku mengerti, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Pedang itu tidak ada bandingannya. Pemimpin Istana Dayu memandang ke atas. Pasir hisap dan labu bian ini benar-benar berguna bagi lelaki tua itu. Menurut lelaki tua itu, jika kamu mau meminjamkan pasir hisap dan labu ini kepada lelaki tua itu untuk sementara waktu, kamu tidak perlu melakukannya. Itu terlalu lama, bukan 200 tahun, dan orang tua itu berhutang budi padamu, Qingqing. Orang ini, Qingqing, kamu bisa membiarkan orang tua itu melakukan sesuatu untukmu. Tentu saja, masalahnya Qi tidak boleh terlalu banyak, dan itu tidak dapat mempengaruhi keseimbangan ranah Dayuku. Misalnya, kamu ingin orang tua itu menghancurkan Jin Yuzhong atau Tiansheng Mansion, salah satu penguasa di Dayu Realm, tidak akan pernah bekerja. Selain itu, kondisi lain, kamu bisa menyebutkannya. Master Istana Dayu berdiri di sana dengan kedua tangan di pundaknya, dan tertawa terbahak-bahak. Mata pedang itu segera berubah sedikit. Selain itu, dewa berpakaian putih tertawa, Jian Wushuang, sejauh yang saya tahu, Istana Suci dan Jin Yangzong sekarang ingin membunuh Anda. Anda berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang,
saya khawatir saya hanya bisa menjaga hanya dengan tinggal di sarang tua Pulau Sueyan. Anda dapat yakin akan kehidupan. Dalam hal ini, mengapa Anda tidak meminta Raja Istana untuk membantu Anda dan menyelesaikan masalah ini? Kamu punya dendam besar dengan Tiansheng Mansion dan Sekte Jinyang. Master Istana Dayu juga memandang Xiang Jiansuang, dan tertawa, jika ini masalahnya, orang tua itu akan menyelesaikan ini untukmu. Tuan, jangan berani menyentuhmu. Jian Wushuang, penguasa api darah juga memandang Jian Wushuang, dan dia berpikir bahwa Jian Wushuang akan meminta penguasa Istana Dayu untuk mengakhiri masalah ini. Namun, Jian Wushuang, yang mengawasi orang-orang ini, perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Dendam antara aku dan Tiansheng Fu dan Sekte Jinyang, aku hanya harus pergi ke Simpul di masa depan, dan penguasa istana tidak akan datang sendiri. Oh, Istana Dayu mengerutkan kening. Lord of the Blood Flame Island dan Dewa Pakaian Putih semua kaget. Namun, Jian Wushuang mengambil napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, dalam perjalanan ke Istana Dayu, saya mendengar Dewa Pulau Api Darah mengatakan bahwa secara berkala, Anda akan memberikan ceramah di Istana Dayu. Ada banyak ceramah, ada beberapa pengalaman menyeberang jalan, ada beberapa masalah dalam kultivasi, dan ada semua aspek studi tiada taraf dan Taoisme. Sayangnya, setiap kali kamu memberi kuliah, hanya bakat yang paling menonjol di Istana Dayu yang memenuhi syarat untuk mendengarkan, dan semua orang hanya dapat mendengarkan sekali seumur hidup. Kali ini, kesempatannya jarang, jadi aku akan menggunakan orang yang mencintaimu di Istana Dayu Qingqing sebagai imbalan atas kesempatan untuk mendengarkan ceramahmu. Pedang itu tidak memiliki mata yang panas, dan kedua tangan mengepal erat. Di tengah jalan, dia sudah memikirkan bagaimana menggunakan orang dari Master Istana Dayu Qingqing. Jika Anda hanya menggunakan orang ini, Qingqing, untuk meminta pemilik Istana Dayu untuk menyelesaikan dendam antara dirinya dan Tiansheng Fu dan Jinyang Zong, Jian Wushuang tidak terlalu besar. Tentu saja, Anda harus mengakhirinya sendiri. Dibandingkan dengan dendam, Jian Wushuang ingin memiliki kesempatan yang dapat sangat membantu dirinya sendiri. Untuk ceramah yang diberikan oleh Master Istana Dayu, bimbingannya adalah kesempatan langka bagi Jian Wushuang. Terutama pengalaman Du Senji yang diajarkan oleh penguasa Istana Dayu bahkan lebih berharga. Menurut Raja Wang, penguasa Istana Dayu adalah Dewa Tiga Surga, dan ia telah melewati semua tiga dewa-dewa kerajaan, dan karena hubungannya dengan dewa kerajaan, pemahamannya tentang para dewa lebih baik daripada mereka. Kekuatan di atas para dewa dunia bahkan lebih tinggi. Kesulitan terbesar yang dihadapi tugas mendesak Jian Wushuang bukanlah ancaman dari Tiansheng Mansion dan Jin Yangzong, tetapi perbaikan sendiri. Perbaikan terbalik mengerikan. Kamu menggunakan orang tua itu, Qingqing, sebagai ganti pelajaran orang tua itu untuk memberimu kesempatan. Dayu Gongzu memandang Jian Wushuang dengan agak aneh, kamu yakin ingin menggunakan orang ini, Qingqing? Oke, Jian Wushuang Zeng memfokuskan kepalanya. Setelah dikonfirmasi oleh pedang tak tertandingi, penguasa Istana Dayu memandang Wu Chang, yang berada di sebelahnya, dan tertawa setelah pemimpin Istana Dayu, sejak ini, orang tua itu akan menyelesaikanmu. Setelah 80 tahun, pria tua itu akan mengajar di Istana Dayu, Anda bisa datang dan mendengarkan. Selain itu, sebelum lelaki tua itu mengembalikan pasir hisap dan labu bian kepadamu, kamu dapat memilih untuk tinggal di Istana Dayu. Ada banyak harta dan menipu di Istana Dayu. Anda dapat menggunakan sumber daya sepenuhnya, serta orang-orang berbakat di Istana Dayu saya. Jika Anda baik-baik saja, Anda dapat berkomunikasi dengan mereka lebih banyak. Setelah mendengar ini, mata Jian Wu menyala. Setelah penguasa Istana Dayu dan Wu Chang mendapatkan pasir isap bian, mereka segera pergi. Jiang Wushuang, ini adalah perintah Hakakingmu. Dengan pesanan ini, banyak sumber daya pelatihan Istana Dayu saya akan terbuka untuk Anda. Selain itu, saya akan mengatur tempat untuk Anda. Selama waktu ini, Anda selalu dapat tinggallah di Istana Dayu saya untuk berlatih. Dewa Pakaian Putih memberi pedang kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang harus menerima pesanan. Sekretaris tamu Istana Dayu, bagian tubuh Sen ini di alam Dayu adalah luar biasa. Jian Wushuang, selama ini kamu akan tinggal di Istana Dayu untuk berlatih, kursi ini akan pergi terlebih dahulu. Jalan utama Pulau Sueyan. Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Pemilik Pulau Hemitis juga pergi. Ayo pergi,
Aku akan membawamu ke istana Dayuku untuk jalan-jalan, dan membawamu ke tempat kediaman. Para Dewa Putih berjalan di sekitar istana Dayu dengan pedang Wushuang. Istana Dayu sangat besar, ada banyak tempat untuk uji coba, dan tentu saja ada juga treasure pavilion. Di dalam olah harta, ada harta yang tak terhitung jumlahnya dan curang. Semua dewa di dunia putih berjalan dengan Jian Wushuang lagi, dan karena Jian Wushuang adalah tamu king, ia bisa menggunakan beberapa sumber daya budidaya di istana Dayu. Hampir sepanjang hari, dewa berbaju putih membawa Jian Wushuang ke tempat tinggalnya, sebuah halaman besar di sisi gunung. Jian Wushuang, kamu harus perlahan-lahan mengkultivasi dirimu di lain waktu. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya langsung. Selain itu, 80 tahun kemudian, ketika Master Istana bersiap untuk mengajar, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Bai Shinto, ada dewa pekerja dengan pakaian putih, kata Jian Wushuang dengan penuh syukur. Dewa dunia berpakaian putih ini adalah dewa dunia yang sangat kuno di Istana Dayu, ia mengikutinya sangat awal, dan dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang paling terpercaya di Istana Dayu. Banyak hal di Istana Dayu jarang ditangani oleh pemilik Istana Dayu, dan di Ping Riri, dewa berpakaian putih ini berurusan dengannya. Setelah mengirim para dewa dengan pakaian putih, Jian Wushuang sudah mulai mempersiapkan rencana budidaya 80 tahun ini. Ada banyak sumber daya budidaya di Istana Dayu, ia dapat memanfaatkan sumber daya budidaya ini dengan baik. Periode 80 tahun tampaknya berumur pendek, tetapi bagi Jian Wushuang, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Namun, para dewa putih baru saja pergi. Tubuh Sen tiba-tiba datang ke halaman Jian Wushuang. Ini adalah seorang wanita muda tubuh Sen mengenakan jubah merah. Wanita ini memiliki wajah yang cantik dan roh Inggris. Ketika dia tubuh Sen muncul di halaman di mana Jian Wushuang hidup, napasnya telah menyebar. Yang mulia, Jian Wushuang muncul di hadapan wanita muda ini, tubuh Sen, dan memandangnya secara berbeda. Aku adalah Sultan dari istana dalam Istana Dayu. Mata wanita muda itu bersinar dengan perang, kamu adalah prajurit pedang. Aku telah mendengar tentang kamu. Belum lama ini, kamu telah memenggal dan membunuh Zujikyu dari Tiansheng Mansion. Dewa-dewa berpakaian putih dan beberapa tetua di Istana Dayu saya terkagum-kagum. Mereka semua menyebut Anda jenius sejati, yang sebanding dengan, atau bahkan lebih kuat dari, Dewa Dunia Qingyang di Tiansheng Mansion. Dan jarang melihatmu sebagai orang jenius di Istanaku Dayu, jadi aku ingin bertarung denganmu, apakah kamu berani setuju? Oh, Jian Wushuang tersenyum bodoh, dan dia akhirnya mengerti bahwa Sudan ada di sini untuk menantangnya. Aku berjanji padamu, Jian Wushuang tersenyum ringan. Yah, kamu hati-hati. Kilatan sukacita melintas di mata Sultan, dan tongkat hitam ditambahkan ke tangannya. Boom, napas besar mengalir dari tubuh Sultan, dan dia segera menembak. Kekuatan putaran, kali ini berani menantang Jian Wushuang, juga memiliki keyakinan tertentu. Dia, tubuh Sen, adalah dewa surga berat yang telah melalui dilema berat. Meskipun hanya tingkat primer, metode tongkatnya tidak normal. Sengit, nyaris tidak bisa bertarung melawan dewa tingkat tinggi umum kelas berat. Namun, tingkat kekuatan ini masih jauh lebih buruk daripada pedang yang tak tertandingi. Untuk sementara waktu, tongkat hitam di tangan Sudan langsung diguncang. Kamu dikalahkan. Jian Wushuang memegang Blood Peak Sword dan berdiri di depan Sudan dengan senyum di wajahnya. Kulit Sultan Yin tidak pasti, dan butuh waktu lama sebelum dia tenang. Dia melihat kembali ke arah Jian Wushuang dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar Anda membunuh dewa tingkat tinggi satu hari di bidang kerajaan. Saya agak skeptis, berpikir bahwa itu mungkin hanya kebetulan, tetapi sekarang tampaknya catatan Anda bukan kebetulan. Dalam hal kekuatan, aku benar-benar kalah denganmu, tetapi kamu tidak boleh bangga. Bagaimanapun, meskipun aku seorang murid di Istana Batin, peringkat di antara para murid di Istana Batin adalah yang paling bawah. Murid di Istana Batin lebih buruk daripada aku, dan ada banyak orang. Aku kebetulan bertemu Dewa Dunia Putih di jalan sebelumnya, dan tahu kau ada, jadi aku segera bergegas untuk menantang, jadi aku yang pertama datang. Dalam beberapa hari, berita bahwa kamu tinggal di sini akan menyebar ke seluruh Istana Dayu. Banyak murid di istanaku telah lama mendengar nama-nama kamu dan alam Qingyang itu. Selalu ingin melihat,
Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, mereka pasti akan menantang Anda satu demi satu. Pedang tidak tertandingi, dan sebagian besar murid batinku kuat di hanya salah satu dewa top di langit, hampir 10, dan kamu akan merasa baik pada waktu itu. Sultan memandang Jian Wushuang, dan kemudian pergi langsung, hanya menyisakan Jian Wushuang yang berdiri sendirian, dengan duka di wajahnya. Para murid di Istana Dayu akan menantangku satu demi satu. Hati Jian Wushuang aneh, tetapi dia segera mengetahuinya. Mampu menjadi murid Istana Dayu, terutama murid istana, harus menjadi orang yang berbakat dengan bakat tertentu, dan karena status Istana Dayu di ranah Dayu terlalu besar, murid-murid Istana Dayu ini pergi kemanapun mereka pergi, mereka tidak terhalang, dan hampir mustahil untuk menemukan tembakan. Ini telah mengarah pada fakta bahwa banyak dari murid-murid di istana ini memiliki talenta sungguhan, tetapi mereka tidak terkenal di ranah Dayu. Ngomong-ngomong, Jian Wushuang belum pernah mendengar tentang bakat luar biasa di Istana Dayu, tetapi itu adalah alam Qingyang di Tiansheng Mansion, serta diri yang telah bangkit selama periode ini, dan memiliki potensi besar di alam Dayu. Untuk ketenaran mereka, murid-murid berbakat di Istana Batin Istana Dayu ini pasti sedikit tidak percaya. Sekarang Jian Wushuang telah datang ke Istana Dayu dan telah tinggal langsung di Istana Dayu. Bagaimana para murid dan jenius di Istana Dayu akan memberikan kesempatan ini? Itu normal untuk menantangnya satu demi satu. Istana Dayu adalah kaisar bumi yang memang layak di kerajaan Dayu. Kuantitas dan kualitas yang kuat jauh dari sebanding dengan ketiga penguasa. Istana bagian dalam juga merupakan kamp konsentrasi bagi murid-murid berbakat. Para dewa di dunia puncak Yizong semuanya hampir 10. Mata Jianwu benar-benar memancarkan cahaya yang kuat. Ayo, tantang aku semua. Semakin banyak orang datang, semakin baik. Semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Aku tidak punya pedang, aku tidak bisa menunggu. Jian Wushuang tinggal di Istana Dayu. Dan apa yang terjadi selanjutnya, seperti kata Sultan. Ketika para murid di Istana Dayu tahu bahwa Jian Wushuang tinggal di Istana Dayu, mereka segera datang untuk mencari Jian Wushuang untuk ditantang. Jian Wushuang, bertarunglah denganku. Pedang tidak tertandingi. Saya mendengar bahwa ilmu pedang Anda sangat kuat. Bahkan dewa tingkat tinggi yang berat, Sugekyu dibunuh oleh Anda dengan pedang. Kebetulan saya pandai menggunakan pedang. Anda dan saya akan mencoba dalam pertempuran terakhir. Pedang yang tak tertandingi, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar dapat membunuh dewa tingkat tinggi surgawi di dunia nyata. Kecuali kamu bisa mengalahkan pedang di tanganku. Terlalu banyak penantang. Hampir setiap hari, 2 atau 3 murid internal datang ke pintu. Dan pedang tak tertandingi, itu adalah orang yang menolak untuk datang. Tidak peduli siapa pihak lain, selama kekuatannya adalah dewa surga yang berat, bahkan dewa puncak surga yang berat bertanya kepadanya, ia menerimanya. Kekuatannya saat ini, pertempuran sengit dengan dewa puncak surga dunia yang berat, hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil, tetapi Jian Wushuang tidak peduli sama sekali. Dalam pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya ini, jika kekuatan dari murid-murid dalam dirinya melemah, ia dengan sengaja menekan kekuatannya untuk bersaing satu sama lain dan bertarung satu sama lain. Jika kekuatan lawan mirip dengan dia, atau jika dia lebih kuat dari dia akan menunjukkan semua kekuatannya untuk menikmati pertempuran. Ngomong-ngomong, ini hanya diskusi. Pihak lain tidak akan membunuh. Bahkan jika dia dikalahkan oleh pihak lain dan mengalahkan murid-murid istana batinnya, paling-paling dia akan mengejeknya untuk 1 atau 2 kalimat. Itu tidak terlalu berpengaruh, tapi dia bisa dalam pertempuran sengit ini, saya terus mengumpulkan pengalaman. Segera setelah dia tiba di dunia yang kacau pada zaman kuno, dia benar-benar tidak memiliki pengalaman berkelahi dengan para dewa alam. Selain itu, saat bertarung dengan sengit, dia terus mengasah keterampilan pedangnya. Ditambah dengan sumber daya budidaya Istana Dayu, Jian Wushuang telah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Selama hari-hari ini di Istana Dayu, dia tidak menunda sejenak, entah dia bertarung sengit dengan para murid di Istana Dayu, atau dia menggunakan sumber daya budidaya Istana Dayu untuk terus mencerahkannya. Waktu berlalu dengan lambat di Tiansheng Mansion, Dewa Sembilan Lautan juga mengetahui bahwa Jian Wushuang tinggal di Istana Dayu. Bajingan, anak itu, bahkan memiliki harta di ranah yang memenuhi persyaratan Master Istana Dayu. Mata Jiu Haiji terasa dingin. Lord Dayu Palace keluar 300 tahun yang lalu. Demi Lord Dayu Palace, ia juga telah mengirim banyak harta karun atau rahasia, tetapi sayangnya mereka tidak dapat menjangkau mereka.
permintaan Master Istana Dayu, tapi sekarang, harta yang Jian Wushuang ambil telah mencapai. Fujian, pedang ini telah memenangkan hati Tuan Istana Dayu, dan kami telah tinggal di Istana Dayu selama waktu ini. Kami tidak memiliki cara untuk menghadapinya, kata Dewa Ungu Tianshengfu. Apa yang dia tukarkan dengan sentimen itu? Apakah dia meminta penguasa Istana Dayu untuk maju dan menyelesaikan keluhan antara Istana Tiantian dan dia di hadapannya? Tanya Jiu Haijeshen. Itu tidak benar. Dunia Ungu Shinto, menurut informasi yang tepat yang kami terima di Istana Dayu, pedang itu Wushuang telah menggunakan kebaikan manusiawi Istana Dayu sebagai imbalan atas kesempatan untuk mengambil pelajaran. Dengarkan kelas. Jiu Haijisen berkata sejenak, kelas yang diajarkan oleh penguasa Istana Dayu. Ya, Dewa Dunia Ungu mengangguk. Ya, aku tidak meminta penguasa Istana Dayu untuk maju untuk menyelesaikan dendam dengan rumah surgawi saya, tetapi untuk menukarnya dengan kesempatan untuk mengambil pelajaran. Pedang ini tak tertandingi, benar-benar sombong. Dewa Jiu Haiji tersenyum dingin. Syukurlah dia sombong, sehingga kita dapat memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Pergi dan temukan Qing Yang, kata Jiu Haiji. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan 80 tahun berlalu. Istana Dayu, di halaman tempat tinggal Jian Wushuang, dua sosok bergegas melalui kekosongan, dan tindakan mereka tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang. Wow, kedua lampu pedang menyala pada saat yang sama, dan mereka saling pukul dalam. Sekejap, pada saat benturan frontal, aku melihat salah satu lampu pedang tiba-tiba berubah dari yang asli menjadi selusin pedang kecil, yang tersapu seperti kilat. Dentang, 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 dampak berturut-turut terdengar. Dua sosok muncul secara terpisah di kedua ujung halaman. Pedang yang tak tertandingi, keterampilan pedangmu menjadi semakin dan lebih kuat. Seorang pria muda dengan wajah kurus dan kulit putih perlahan-lahan menarik pedang di tangannya ke sarungnya, dan suaranya yang hangat keluar dari mulutnya. Halaman itu bergema dengan kenang-kenangan. Jian Wushuang juga menarik kembali pedang Suefeng, dan ketika dia mendengar kata-kata pemuda tampan ini, senyum muncul di wajahnya, mengatakan, berkat pelajaranmu sebelumnya dari saudara Dongmen, di bawah tekananmu, jika aku tidak menggunakan ilmu pedang lagi naikkan, bukankah itu sangat buruk? Kata-kata Jian Wushuang, dengan sedikit lelucon. Pemuda tampan ini adalah salah satu murid di istana dalam Istana Dayu, Dewa Gerbang Timur. Dewa Gerbang Timur adalah dewa alam puncak satu hari, dan keterampilan pedang sangat tinggi. Di antara para murid Istana Dayu cukup untuk peringkat di 3 besar. Pada kekuatan, itu lebih kuat dari Jian Wushuang. Dalam 80 tahun ini, memang ada banyak murid Istana Batin yang memintanya untuk menantangnya, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang kepadanya, tetapi kemudian dia mengambil inisiatif untuk menantang para murid Istana Batin itu. Di antara banyak murid di Istana Batin yang dia tantang, Dewa Dunia Dongmen ini harus menjadi yang terkuat. Pada awalnya, Jian Wushuang mengalahkan Dongmen Jishen di pertempuran pertama, dan dikalahkan dengan sangat menyedihkan, tetapi kemudian, ketika kedua pria itu bertarung lagi dan lagi, Jian Wushuang secara bertahap menjadi mampu mendukung tangan Dongmen Jishen untuk beberapa waktu. Hingga saat ini, Jian Wushuang berkelahi dengan Dongmen Jishen, meski masih dalam posisi tidak menguntungkan, kerugiannya masih jauh dari hebat. Dan Dongmen Jishen juga pandai kendo. Dalam proses berkelahi dengan Dongmen Jishen, Jian Wushuang juga mendapat banyak pencerahan dalam permainan pedang. 80 tahun masa inkubasi hingga saat ini, permainan pedangnya juga telah meningkat secara signifikan. Di antara mereka, yang paling meningkat adalah dua mahasiswa baru Nirvana yang ia ciptakan. Ikuti tren ini dan terus meningkat dalam 80 tahun ini. Telah mencapai puncak kepunahan tingkat pertama. Sangat disayangkan bahwa dua keterampilan hebat ini tidak dapat diintegrasikan ke dalam Blood Peak Sword. Jian Wushuang, kekuatanmu saat ini hampir tidak sebanding dengan salah satu dewa top di langit, begitu kuat masuk akal untuk menerobos untuk mencapai dewa dunia, mengapa dewa bencanamu belum datang? Tuhan bertanya, perampokan Tuhan. Jian Wushuang berkata dengan bodoh, aku belum punya waktu lama untuk menerobos rasa hormat dunia, jadi itu akan memakan waktu. Begitukah? Dewa Gerbang Timur mengangguk, lalu berkata, perampokan Tuhanmu akan memakan waktu, tapi perampokan Tuhanku akan datang. Jian Wushuang memandang rilem Gerbang Timur dengan terkejut. 3 hari. Setelah 3 hari, Tuhanku akan datang. Dongmen Ji berkata dengan berat.
3 hari. Begitu cepat. Jian Wushuang mengerutkan kening. Cepat. Dongmen berkata sambil tersenyum kecil, pada awal 200 tahun yang lalu, aku sudah memiliki perasaan perampokan Tuhan, dan tahu bahwa perampokan Tuhan akan datang. Dalam 200 tahun terakhir, aku sepenuhnya siap untuk perampokan Tuhan. Itu juga berlarut-larut untuk waktu yang lama. Sampai sekarang, saya tidak bisa lagi menyeretnya, jadi saya akan pergi kepada Tuhan setelah 3 hari. Apakah Anda yakin? Tanya Jian Wushuang. Tentu. Dongmen Jishen menggelengkan kepalanya. Aku adalah Dewa Surgawi, aku telah melalui God Slayer sebelumnya. Aku sepenuhnya siap pada saat itu, jadi prosesnya berjalan dengan lancar, tetapi kali ini aku ingin melintasinya. Momok kedua. Perampokan tingkat kedua jauh lebih penting daripada perampokan yang pertama. Meskipun aku sudah siap sepenuhnya setelah 200 tahun, aku hanya bisa selamat dari perampokan-perampokan, tetapi paling banyak hanya 30%. 3%. Jian Wushuang mengerutkan kening. 3% sudah banyak. Dewa alam normal memiliki paling banyak 1 atau 2% dari genggaman ketika melintasi momok ilahi kedua. Suara raja terdengar di hati Jian Suang. Jian Wushuang juga tak berdaya. 30% memang cukup banyak. Pedang itu tak tertandingi. Aku akan menyeberangi para dewa di puncak salib dalam 3 hari. Kamu juga bisa datang dan menonton mereka. Lagi pula, kamu akan menghadapi para dewa cepat atau lambat. Sekarang kamu bisa merasakan kekuatan para dewa di muka, yang juga baik untukmu. Gerbang Timur, dunia Shinto. Baiklah, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Dongmen Jiegoang bahkan bersiap untuk kembali. Dan berita bahwa Dewa Gerbang Timur melintasi malapetaka ilahi kedua di puncak bencana 3 hari kemudian, segera menyebar di Istana Dayu. Perampokan Tuhan itulah keberadaan mengerikan yang membuat semua dewa mencium. Dari semua dewa alam, tak satu pun dari mereka yang takut pada bajingan ini. Tentu saja, dewa alam 3 dunia, yang telah melewati 3 dewa, seperti penguasa Istana Dayu, merupakan pengecualian. Di Istana Dayu, ada banyak dewa alam, dan kebanyakan dari mereka melayang di langit ganda, dan beberapa telah mencapai langit ganda, dan setiap kali alam ini dilintasi oleh para dewa, mereka biasanya menarik sejumlah besar dewa nyata untuk ditonton. Bagaimanapun, mengawasi orang lain menyeberang jalan, itu juga akumulasi untuk masa depan. 3 hari kemudian, di persimpangan puncak bencana, Dewa Gerbang Timur duduk sendirian di atas puncak. Dia menutup matanya sedikit untuk membuat keadaannya setinggi mungkin. Di kejauhan Du Jifeng yang jauh, sejumlah besar murid di Istana Dayu berdiri di sana, menonton dengan tenang, dan Jian Wushuang ada di antara kerumunan. Pedang itu tak tertandingi. Jarang bisa melihat pemandangan orang lain melintasi perampokan para dewa. Kamu harus memperhatikan dengan baik. Meskipun perampokan para dewa ini sangat berbeda dari perbaikan terbalik, tetapi merasakan kekuatan perampokan dewa juga bisa mempersiapkanmu secara mental. Ini bagus untukmu, kata Raja Wang. Aku tahu. Jian Wushuang mengangguk sedikit, tetapi pandangannya terfokus pada sosok di atas salib. Saudara Dongmen, Anda harus melewatinya. Jian Wushuang diam-diam berkata. Dalam 80 tahun terakhir, ia telah bertarung dengan sengit dengan murid-murid istana dalam di Istana Dayu. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan dia dalam pertempuran sengit, dan teman terbaik dengannya adalah Dewa Gerbang Timur, Pedang. Wushuang tentu berharap bahwa para dewa di Gerbang Timur dapat selamat dari malapetaka ilahi yang kedua ini. Perampokan Tuhan, ini sudah terjadi, kata Raja Wang. Jian Wushuang juga memperhatikan bahwa di kekosongan di puncak Dujiao Peak, sebuah awan besar menerpa, sepenuhnya menutupi seluruh dunia. Dan di antara awan gelap, ada petir samar melompat di sana, dan paksaan yang mengerikan menyebar dari awan gelap, mengejutkan dunia. Paksaan yang bagus, Jian Wushuang diam-diam bergumam. Dia sangat jauh dari awan gelap, tetapi paksaan dari awan gelap masih cukup untuk membuatnya gemetar. Bisa dibayangkan bahwa di bawah awan gelap, Dewa Gerbang Timur, sepenuhnya ditutupi oleh dewa, menghadapi tekanan seberapa besar itu. Dewa dunia Dongmen baik-baik saja. Dia termasuk dalam praktik yang lebih biasa, tidak ada yang terlalu aneh, jadi perampokan dewa yang dihadapinya juga harus menjadi perampokan guntur yang normal, kata Raja Wang. Badai petir, pedang Wusuo terkejut. Raja-raja segera menjelaskan, di dunia yang kacau pada zaman kuno, ada banyak jenis perampokan dewa, ada banyak, dan semakin kuat budidaya, semakin banyak perampokan yang dihadapi Allah. Namun,
Perampokan ilahi ini secara kasar dapat dibagi menjadi 3 jenis, perampokan guntur, perampokan api, dan perampokan jantung. Dari ketiga jenis perampokan ini, perampok guntur adalah yang paling umum, diikuti oleh perampokan api, dan yang paling mengerikan adalah perampokan. Realm Gerbang Timur sekarang menghadapi Dewa Guntur biasa. Dengan kekuatannya, jika dia sepenuhnya siap, kemungkinan lewat masih tidak kecil. Jian Wushuang mengangguk diam-diam, tetapi kemudian bertanya dengan aneh, saya menghadapi salah satu dari mereka. Saya tahu sebagian besar perbaikan terbalik. Mungkin atau tidak mungkin. Singkatnya, bahkan jika Anda menghadapi perampokan jantung yang paling mengerikan, kata Raja Wang. Jian Wushuang bodoh dan tidak banyak bertanya, tetapi memandang ke depan dengan penuh perhatian. Dalam kehampaan di puncak Dujia Feng Peak, paksaan yang menyebar dari awan gelap itu semakin kuat, dan bahkan melintasi jarak yang jauh, itu telah membuat banyak dewa di sekitarnya ketakutan. Semua orang menahan napas. Bencana Tuhan sedang terjadi, dan ini akan segera dimulai, katanya. Di puncak perampok, Dong Menjishen, yang telah memejamkan mata, juga telah memperhatikan gerakan di kekosongan di atas, tetapi tiba-tiba mendongak, dan kilatan tajam meledak. Ayo, wajah Gerbang Timur muram, dan ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Boom, petir pada hari yang cerah meledak. Dari awan besar itu, guntur emas pucat datang langsung. Guntur emas pucat ini mungkin tampak redup dalam warna, tetapi berisi kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Setelah itu datang, ia terbelah langsung menuju Dewa Gerbang Timur. Otot-otot biru di dahi alam Gerbang Timur meledak, dan kekuatan ilahi dalam tubuh meledak dengan gila pada saat ini, dan tidak ada lubang dalam reservasi sedikitpun. Rusak. Dengan teriakan keras, pedang panjang di tangan Realm Gerbang Timur menebas, dan langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Bayangan pedang besar, yang sangat menyilaukan di dunia redup ini, sangat cepat, dan terbang ke arah guntur kemasan cahaya yang datang dalam sekejap. Itu, Jian Wushuang dalam kehampaan di kejauhan, matanya benar-benar menyusut. Dia telah bertarung dengan sengit dengan Dewa Gerbang Timur berkali-kali. Dia telah melihat kekuatan Dewa Gerbang Timur. Sekarang pedang yang dilemparkan oleh pintu timur alam dewa adalah keterampilan terkuat yang pernah dia ciptakan. Dong Menjishen secara langsung menerapkan keterampilan rahasianya yang putus asa, bahkan dengan keterampilan terkuat yang bisa dia lakukan. Jian Wushuang diam-diam mengerutkan kening, tetapi kemudian mengerutkan kening. Meskipun guntur kemasan cahaya tidak diarahkan kepadanya, kekuatan jiwa Jian Wushuang telah dirasakan untuk waktu yang lama. Kekuatan guntur kemasan cahaya jelas tidak lebih lemah dari kekuatan penuh Dewa Surga Ganda. Boom! Dengan semua orang menahan napas, guntur emas pucat yang turun dari awan gelap akhirnya bertabrakan dengan keterampilan pedang dari Realm Gerbang Timur. Setelah raungan keras berdering, semua orang segera melihat bahwa tanah yang melintasi puncak perampokan telah tenggelam secara langsung, dan Dong Menjishen telah jatuh ke dasar lubang. Butuh waktu lama baginya untuk bangun lagi, tetapi pada saat ini, dia dan pakaiannya semua sobek dan gelap, dan kulitnya yang asli sangat gelap. Dia berlumuran darah, dan napasnya sangat lemah. Menolak, mata Jian Wushuang cerah. Jangan terlalu senang, itu hanya guntur pertama. Suara raja terdengar. Dunia Gerbang Timur ini adalah dewa terpenting kedua, jadi guntur ini juga memiliki dua hal, hanya saja dulu bobotnya relatif lemah, tetapi guntur berikutnya jauh lebih kuat dari yang pertama. Ini adalah ancaman nyata baginya. Jika aku jadi dia, sekarang guntur kedua belum sepenuhnya tiba, dengan cepat menelan ramuan untuk memulihkan kondisiku, dan mengembalikan kondisiku ke puncak sesegera mungkin, sehingga aku bisa menyambut guntur berikutnya. Pedang tidak memiliki martabat dua sisi. Di bawah pengawasan Jian Wushuang, Dong Menjifeng, yang ditutup oleh para perampok, segera duduk dan menelan beberapa ramuan yang disiapkan. Ramuan ini digunakan untuk melarikan diri di antara mereka. Ramuan Dujiedan yang sangat berharga ditelan oleh para dewa Dongmen. Berkat kekuatan obat-obatan ini, napas Dong Menjishen cepat pulih, dan puncaknya dipulihkan hanya dalam beberapa saat. Ya, itu cukup memadai, Wang Wang tertawa. Kondisi saudara Dongmen telah kembali ke puncaknya. Tampaknya peluang guntur kedua yang harus dia habiskan sangat bagus, diam-diam kata Jian Wushuang. Dalam kekosongan di atas Dujiao Peak, guntur kedua terus menumpuk di awan gelap yang sangat besar. Dengan akumulasi, paksaan dari awan gelap menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan sedikit keterlaluan. Hah!
Beberapa dewa dari Istana Dayu di sekitarnya mengerutkan kening ketika mereka merasakan paksaan ini. Apa yang terjadi? Bahkan jika itu adalah guntur kedua, tapi paksaan ini terlalu kuat. Ini sedikit dikuasai. Ketika blok ini melewati momok ilahi kedua, paksaan guntur kedua ini tidak begitu sombong. Semakin kuat paksaan, semakin kuat kekuatan guntur kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak wajah Istana Dayu menjadi sulit untuk dilihat. Mereka semua melihat bahwa guntur-guntur kedua agak terlalu banyak, tetapi meskipun mereka cemas, mereka tidak dapat mengubah apapun. Perampokan Tuhan, dalam keadaan normal, dihabiskan oleh orang lain, meskipun mereka juga dapat dipaksa untuk membantu, tetapi begitu mereka saling membantu, bahkan jika mereka telah melewati perampokan Tuhan, terlepas dari orang yang melintasi perampokan atau orang yang membantu di masa lalu, pertumbuhan keduanya di masa depan akan sangat terbatas, setidaknya masa depan keduanya tidak akan pernah bisa bertahan. Karena itu, bahkan jika Anda tahu bahwa ada krisis besar di dunia gerbang timur, tidak ada yang berani membantu, dan tidak ada yang bisa membantu. Saya dulu berpikir bahwa sendu dari Dongmen Jiedudu sangat umum, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Raja-raja juga berkata, apa maksudmu? Jian Wushuang mengerutkan kening. Tidak jelas, tapi mungkin itu ada hubungannya dengan pembunuhan yang pernah dia ciptakan. Membunuh. Jian Wushuang tertegun, membunuh juga akan berdampak pada perampokan Tuhan. Tentu saja, Raja Wang berkata, semakin banyak pembunuhan, terutama pembantaian massal banyak orang tak bersalah, ini akan memiliki dampak tertentu pada perampokan Tuhan, terutama mereka yang seperti gerbang kejahatan darah, mereka sering membantai massal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan memurnikan ratusan juta jiwa, sehingga para dewa yang mereka hadapi akan sangat mengerikan. Dan dewa alam gerbang timur ini, ketika dia masih muda, seharusnya menciptakan beberapa pembunuhan. Begitukah? Pedang itu tidak memiliki warna dua sisi dan menjadi sulit untuk dilihat. Dan seperti yang dikatakan Raja Wang, dewa gerbang timur pernah mengalami masalah dalam kultivasinya ketika dia bangkit dari kota asalnya. Dia telah jatuh ke dalam periode kegilaan, di mana dia membantai banyak orang yang tidak bersalah, menciptakan menggandakan pembunuhan. Kemudian, itu stabil, tetapi sudah mempengaruhi para dewa saat ini. Ketika dia melewati momok ilahi pertama sebelumnya, pembunuhan yang dia ciptakan memiliki sedikit efek pada momok ilahi, tetapi hanya ketika momok pengepungan kedua akhirnya terwujud. Sepertinya dewa dunia gerbang timur ini dalam kesulitan, kata Raja Wang. Ekspresi Jian Wushuang tenang, dan pada puncak yang melintasi puncak bencana, Dewa Rilem Gerbang Timur yang telah mengembalikan negara ke puncak mengangkat kepalanya, dan berdiri mati di atas kekosongan, matanya penuh kegilaan. Di antara awan gelap, guntur kedua sekarang telah diselamatkan. Pemaksaan yang mengerikan dan berdenyut sudah menyebar. Akhirnya, guntur kedua datang. Guntur pertama sebelumnya hanya emas pucat, tetapi guntur kedua adalah stamping panas. Stempel panas datang langsung, dan Dongmen Jishen membalik tangannya, dengan cangkang kura-kura hitam di tangannya. Cangkang kura-kura hitam ini memancarkan suasana kuno. Dengan dorongan ide Dongmen Jie, cangkang kura-kura hitam segera mulai membesar dan menutupi seluruh tubuh Dongmen Jie. Dewa dunia Dongmen sendiri memiliki mata seperti listrik, tubuhnya meledak, kekuatan ilahi tubuhnya dilepaskan, dan dia masih melakukan yang terbaik untuk melemparkan pedangnya yang terkuat. Bang! Kekuatan gemuruh bisa meledak, dan cahaya pedang yang dilemparkan oleh Rilem Gerbang Timur langsung dikalahkan, dan bahkan pedang panjang dengan tangannya terbang keluar, tetapi guntur yang melepuh masih memiliki kekuatan untuk menebas ke pintu timur. Pada saat kritis, ia menemukan cangkang kura-kura hitam di permukaan tubuh dewa di Dongmen. Cangkang kura-kura hitam menunjukkan kemampuan perlindungan yang mengerikan, dan itu hampir tidak menguatkan kekuatan petir perunggu. Adegan ini membuat banyak dewa dunia yang menonton di sekitarnya diam-diam terkejut. Ada harta seperti itu di tangan dewa gerbang timur. Kulit kura-kura itu seharusnya harta karun yang sangat kuat. Dan itu juga dalam hal perawatan tubuh. Ini bukan nilai yang rendah. Dengan penjaga cangkang kura-kura ini, sepertinya gerbang timur harus utuh. Dewa-dewa istana Dayu menghela nafas lega. Tapi saat itu, tidak. Raungan keras berdering dari puncak Dujiafeng Peak, dan semua orang segera melihatnya. Tetapi pada saat ini, Rilem Gerbang Timur menunjukkan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika semua orang berpikir dia bisa melawan guntur kedua ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada yang kecil di guntur kedua.
Api Pirus tidak tahu kapan itu telah menembus pertahanan cangkang kura-kura dan menyapu Dewa Gerbang Dunia Timur. Api Pirus ini tampak sangat redup dan terasa seolah akan padam kapan saja. Tetapi ketika Anda menyentuh tubuh Dewa di Gerbang Timur, api Pirus melambung tinggi, dan Dewa Gerbang Dunia Timur tidak dapat membuat suara lain, seluruh orang ditelan oleh api Pirus, dan langsung dihancurkan oleh abu terbakar. Gerbang Timur, Dewa Dunia, mati. Awan gelap menghilang ke seluruh langit, dan malapetaka ilahi benar-benar surut. Bersih tetapi di Dujiao Peak, termasuk kekosongan di sekitar Dujiao Peak, itu adalah keheningan yang mematikan. Diam dan diam, banyak dewa kerajaan di Istana Dayu, termasuk Jian Wushuang, melihat pemandangan tadi dengan jelas, dan mereka terdiam. Perubahan terlalu cepat. Ketika mereka melihat kulit kura-kura hitam di permukaan tubuh Dongmen Jie yang menghalangi guntur emas panas, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa Dongmen Jie Sendu Sa penuh harapan. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Dewa Gerbang Timur akan mati di saat berikutnya? Itu musibah kebakaran. Dewa, surga ganda yang berpengetahuan luas dari Istana Dayu membuka mulutnya, dan seluruh kehampaan tiba-tiba menjadi keras. Itu memang perampok api. Suara raja juga terdengar di hati Jian Wushuang. Ia juga perampok dewa, tetapi perampok api jauh lebih mengerikan dari perampok guntur. Hanya guntur kedua yang dihadapi Dewa Gerbang Timur, toilet dengan jejak api, meskipun tidak lengkap, masih melewati rintangan cangkang kura-kura hitam dan membunuhnya secara langsung. Jian Wushuang memiliki hati yang berat. Dongmen Jishen memiliki hubungan yang baik dengan dia. Dia secara alami merasa sedih ketika melihat Dongmen Jishen berakhir dengan cara ini. Ini adalah akhir dari kekalahan. Wang Wang berkata dengan acuh tak acuh, dalam kultivasi apapun, pada tingkat dunia para dewa, Anda berjalan melalui gerbang hantu, dan Anda perlu berjalan 3 kali. Hanya ketika Anda melewati ketiga kali Anda dapat menjadi nyata. Kekuatan besar dunia, tetapi 3 perampokan ilahi ini, setiap kegagalan untuk melintasi perampokan, hanya ada satu cara untuk mati. Wen Yan mengatakan bahwa Jian Wushuang juga menggelengkan kepalanya secara diam-diam, dan tekanan jantungnya meningkat pesat. Itu hanya dewa kematian. Ini kehidupan 9 kematian. Ini seperti Dewa Gerbang Timur yang telah mencapai puncak langit yang berat dan memiliki persiapan yang cukup. Dia bahkan memiliki penjaga tempurung kura-kura hitam. Dan pemberontakan yang akan ia lintasi di masa depan bahkan lebih mengerikan daripada bencana Tuhan. Dewa ganda Dongmen Jie Du Sendu gagal dan jatuh hancur. Meskipun hasil ini membuat banyak orang berduka, mereka tidak berdaya. Lagi pula, musibah Tuhan harus dihadapi oleh setiap dewa alam. Semua orang di sekitar Du Jifeng dengan cepat menghilang. Ketika mereka pergi, mereka semua merasa sangat berat. Jian Wushuang juga meninggalkan Du Jifeng dan kembali ke halaman tempat tinggalnya. Setelah kembali, dia menerima pesan dari dewa dengan pakaian putih. Pedang itu tak tertandingi. Tuan Istana sudah berbicara. Dia akan memberi kuliah di Siangong dalam waktu 1 bulan. Kamu sudah siap. Apakah kamu datang? Jian Wushuang menjabat tangannya, dan hatinya mulai melihat ke depan. Menyaksikan kengerian perampokan Tuhan dengan matanya sendiri, Jian Wushuang bahkan lebih bersemangat untuk mendapatkan beberapa pengalaman melintasi perampokan dari penguasa Istana Dayu. 1 bulan berlalu dengan cepat. Istana Dayu, di dalam Istana Xian. Istana Kekaisaran ini adalah tempat di mana guru utama Istana Dayu mengajar, tetapi itu adalah titik yang luar biasa dan megah. Istana Peri mingguan selalu ditutup. Hanya ketika kuliah utama Istana Dayu Istana Peri dibuka. Pada saat sebelum gerbang Istana Abadi, Jian Wushuang sudah tiba di sini sebelumnya, menunggu dengan tenang, dan ada 3 orang lain di sampingnya. Ketiga orang ini, Jian Wushuang tahu, semua adalah murid di Istana Dayu, dan mereka adalah yang terbaik di antara mereka, terutama untuk seorang pemuda jahat yang mengenakan jubah darah. Pesona jahat pemuda bernama Chu Xiao ini adalah orang pertama yang dikenali oleh para murid istana di Istana Dayu, seorang jenius mutlak. Di antara banyak dewa surgawi di Istana Dalam, Chu Xiao juga peringkat pertama dalam hal kekuatan. Bahkan jika kegagalan perampokan gagal, Dongmen Jie, yang telah jatuh, jauh lebih buruk daripada Chu Xiao ini. Kamu, apa Jian Wushuang? Chu Xiao memandang Jian Wushuang. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Saya sering mendengar orang berbicara tentang Anda di ranah Dayu selama ini, mengatakan bahwa bakat Anda tidak akan lebih buruk daripada di Qingyang Realm di Tiansheng Mansion, tapi sayangnya Anda masih hanya ranah sekarang,
ketika Anda menerobos dan mencapai ketika saya seorang dewa, saya benar-benar ingin bertemu dengan Anda ketika saya memiliki kesempatan. Chu Xiao tertawa. Jian Wushuang mengerutkan kening. Chu Xiao ini telah bepergian ke luar negeri sampai dia bergegas kembali 2 hari yang lalu, jadi dia tidak bertarung dengannya sebelumnya. Arti mendengarkan kata-kata Chu Xiao jelas bahwa dia percaya bahwa pendekar pedang di tingkat dunia saja tidak bisa membangkitkan minatnya. Kekuatan Chu Xiao ini lebih baik daripada kekuatan Rilem Dewa Gerbang Timur, dan meskipun saya telah banyak meningkat dalam 80 tahun terakhir, saya hampir tidak bisa bertarung melawan surga alam surga berat yang biasa, dewa, ketika menghadapi dunia Gerbang Timur, para dewa semua malu dan harus melarikan diri. Jika mereka bertarung dengan Chu Xiao aku memang jauh dari menjadi lawan. Jian Wushuang juga tahu dalam hatinya. Saat itu 2 siluet bergegas dari kehampaan di depan, dan kemudian jatuh di depan istana peri. Salah satu dari keduanya adalah dewa berpakaian putih yang bertanggung jawab atas ukuran istana Dayu, sementara yang lain adalah seorang pemuda ungu dengan pakaian mewah dan wajah tampan. Hah! Jian Wushuang tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya tidak bisa membantu tetapi melihat pemuda ungu. Dia menyalakan api jiwa, kemampuan merasakan kekuatan jiwa jauh lebih kuat dari semua orang yang hadir. Dia merasa sangat jelas meskipun pemuda ungu ini hanyalah dewa surga yang berat, dia tersembunyi dari tubuhnya napasnya sangat arogan, jauh lebih kuat daripada dewa surgawi berat manapun yang pernah dilihat Jian Wushuang. Meskipun Chu Xiao, murid pertama dari istana dalam istana Dayu, tampaknya sedikit lebih rendah dari pemuda ungu ini. Di ranah Dayu, Yizong Tianji bisa lebih kuat dari Chu Xiao, kan? Mata dan murid Jian Wu menyusut dan dia sudah menebak identitas pihak lain. Saat ini, Chu Xiao dan 2 murid lainnya di istana-istana Dayu menatap tajam pemuda ini. Dewa Alam Qing Yang, suara Chu Xiao dingin, dan napasnya melonjak. Itu benar, orang yang datang ke sini dikenal sebagai Dayu Rilem Lama, dan telah dipuji sebagai jenius pertama dari Qing Yang Rilem. Qing Yang Jishen, hanya 50.000 tahun dari lahir hingga sekarang. Dalam 50.000 tahun ini, ia bangkit dalam pembunuhan dan menciptakan mitos dalam darah. Tidak hanya tahun-tahun latihannya yang sangat singkat, tetapi kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ketika dia hanya penghormatan dunia, dia secara umum diakui sebagai orang pertama di alam Dayu. Ketika dia melewati momok Tuhan dan menjadi dewa surga yang berat, dia juga diakui sebagai yang terkuat di antara para dewa surga yang berat. Sebelum Jian Wushuang tidak pernah bangkit, hampir tidak ada jenius di Dayu yang bisa menandinginya. Banyak dari murid-murid di istana Dayu ini juga jenius, tetapi para jenius ini jauh dari sorotan dewa dunia Qing Yang ini. Meskipun itu adalah Chu Xiao, murid terbaik di antara para murid, waktu bangkit dan tingkat menyilaukan semuanya lebih rendah daripada dewa dunia Qing Yang ini. Chu Xiao selalu bersemangat untuk dapat bersaing dengan dewa dunia Qing Yang ini, tetapi sayangnya tidak ada kesempatan. Tetapi hari ini, ia akhirnya melihat dewa-dewa dunia Qing Yang.